Teresa Andika. Perkenalkan, nama saya Marni Saleh. Perkenalkan, nama saya Unta Intangwati. Perkenalkan, nama saya Mirda Rupang. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Toraja ingin mewawancarai Bapak Frederick Reski Palimbong. dengan usaha yang dijalankan. Usaha apa namanya, Pak? Ya, usaha yang kita jalankan di tempat ini adalah jual beli aksesoris komputer, alat-alat komputer, dan juga maintenance atau service komputer, printer, dan lain-lain. Nah, itu saja mungkin. Lanjut. Sejak tahun berapa Bapak membuka usaha ini? Sejak tahun 2014. Ya. Ceritakan latar belakang Bapak sebelum memulai usaha ini. Latar belakang yang mengakibatkan kami melaksanakan usaha seperti ini yaitu karena masih kurangnya fasilitas atau toko yang menyediakan alat-alat spare part komputer, dan juga masih kurangnya tempat servis atau maintenance daripada alat-alat komputer dan printer. Kemudian juga untuk membantu anak-anak sekolah untuk belajar komputer berupa memberikan fasilitasi prakerin. Memberikan fasilitasi prakerin kepada anak-anak yang ingin bergabung belajar di tempat ini. Kemudian dan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi masalah komputer. Ya, mungkin itu saja. Apa yang memotivasi Bapak terjun ke usaha ini? Yang memotivasi kami terjun ya pasti untuk mendapatkan penghasilan dari hasil servis atau penjualan, dan juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal perbaikan komputer. Nah, itu saja. Mengapa memilih usaha ini? Memilih bidang usaha ini termasuk karena hobi dan juga suka dengan komputer. Nah, gitu. Bagaimana langkah awal yang Bapak salah memulai usaha ini? Langkah awalnya penuh dengan suka dan duka, penuh dengan tangis dan air mata, penuh dengan rintangan permodalan. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi usaha ini? Saya pas awal, Pak. Oke, baik. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah pertama yaitu permodalan. Nah, kedua persaingan usaha dengan kompetitor yang lain. Nah, ketiga mendapatkan pelanggan. Nah, keempat menghadapi pelanggan yang agak cerewet. Seperti mungkin tarasi dulu atau model pelanggan yang sering PHP. Contohnya ya Mbak Tarasi ya. Karena kita sering di PHP. Apa kepanjangan dari PHP? Pemberi harapan palsu. Oke. Ya, itu mungkin saja tadi. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Cara mengatasinya harus banyak bersabar dan banyak senyum. Dan banyak berdoa. Strategi apa yang Bapak gunakan? Strategi bertahan. Bertahan hidup dan bertahan dalam usaha. Strateginya lagi rajin bersosialisasi, rajin promosi,
rajin berteman, memperbanyak teman. Yang penting bukan teman yang PHP. Nah, yang PHP kayak maksudnya tidak sering berteman tapi tidak pernah datang. Nanti kalau ada pentingnya atau perlunya baru datang. Nah, ya, lanjut. Bagaimana melihat pentingnya inovasi dalam bisnis? Pentingnya inovasi dalam bisnis agar bisnis tetap berjalan. Dan bisnis tetap ada pelanggannya. Nah, kemudian bagaimana berinovasi maksudnya agar kiranya tempat usaha bisa tetap dikunjungi oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama. Ya, mungkin begitu. Apakah ada perubahan besar dalam usaha yang Bapak lakukan? Atau Ya, lebih berkembang? perubahannya sedikit demi sedikit, pelan dan perlahan. Saya lanjutkan tidak teman kelompok kami. Bagaimana perkembangan usaha dari awal hingga sekarang? Perkembangannya awalnya memang pada saat mulai perkembangannya biasa-biasa saja, cenderung seperti itu. Setelah itu mulai perlahan-lahan mendapat pelanggan, kepercayaan. Nah, setelah mendapat kepercayaan bisa bertahan sampai sekarang. Anggaplah bisa tetap berjalan. Nah, oke. Lanjut. Nilai apa yang selalu Bapak dipegang dalam menjalankan usaha? Nilai yang tetap kita usahakan yaitu menjaga kepercayaan konsumen, menjaga kejujuran, membuat konsumen nyaman, membuat konsumen betah, membuat konsumen merasa barangnya murah, pelayanannya murah. Ya, mungkin itu saja. Masih banyak yang lain tapi Bagaimana Bapak membangun kepercayaan dengan pelanggan? ya harus ramah kepada pelanggan dan memberi memberikan semangat kepada pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, baik berupa support atau masukan dan juga diskon. Apa lagi? Apa arti kegagalan dalam keberhasilan bagi Bapak? Apa? Apa arti kegagalan dalam keberhasilan bagi Bapak? Arti kegagalan atas keberhasilan bagi kami, kegagalan tidak ada dalam kamus kami. Kegagalan adalah tantangan. Jadi kegagalan tidak pernah menguasai tempat ini. Sama dalam hal kebangkitan Yesus Kristus toh. Kalau kamu yang Kristus. Jadi alam maut tidak menguasai Yesus Kristus. Begitupun di sini. Kegagalan tidak menguasai tempat ini. Oke? Apa lagi? Apa pesan atau nasihat Bapak untuk generasi muda yang ingin memulai usaha? Ya, generasi muda. Nasihatnya kepada generasi muda supaya tetap semangat, jangan putus asa, harus tetap tekun, jangan sering mak PHP, jangan pokoknya harus komitmen kalau menghadapi maksudnya kerjasama, harus komitmen kepada mitra kerja, pelanggan dan supplier dan lain-lain. Oke? Terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan. Semoga usaha Bapak semakin sukses dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi harus salam-salam lagi. Sukses tak? Jadi nanti kalau ada yang sukses berwirausaha atau sudah kerja, datang traktir di sini.
Amin. Pak. Amin, Bapak. Amin. Oke, Mas. Oke, mungkin sekian wawancara dari anak Ukito Raja. Kami selaku pengelola Sendana Komputer mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Ukito Raja. Semoga mereka juga boleh mendapat pengalaman dalam hal wirausaha. Jadi wirausaha itu banyak, bukan sekedar jualan begini. Wirausaha juga itu kalau punya keterampilan. Nah, contohnya kamu mungkin pintar komputer nanti, tapi bagus juga kalau bisa masak, bisa menjahit, bisa bikin kue, bisa jualan online. Nah, semua itu. Jadi tambahan bisa beternak. Wirausaha nasang tapi ya jangan sampai kamu pikir cuman ini yang wirausaha. Itulah mata kuliah kewirausahaan. Ya, mungkin itu saja. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, oke lah.